Hi everyone, welcome back to Wise Word with me, Miss Kathleen. In this episode, we're going to talk about a very important word, grace. Can you say it with me? The word grace is spelled G-R-A-C-E. Grace. It means kasih karunia. Do you know what grace means? Let me explain in a simple way. Grace is the capacity to give and receive goodness without expecting anything in return, along with love and patience. So, there are some aspects of grace. First, unconditional favor. Grace is freely given, not earned. Example, when a teacher helps a struggling student, even though the student has done the homework. Second, kindness and forgiveness. Showing grace means being compassionate even when someone doesn't deserve it. Like your friend accidentally breaks your toys, but instead of getting angry, you forgive them and saying it's okay. And last, gratitude. Saying grace before meals is a way of giving thanks. Example, before eating dinner, a family prays, "Thank you God for the food and the people we share with." Remember, grace is all about kindness and patience in different parts of life. Bye! Hai para orang tua, bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak kita untuk paham betul tentang kasih karunia? Mari kita perhatikan beberapa hal ini. Kita bisa mencari-cari kisah-kisah di Alkitab, bahkan cerita-cerita di Alkitab yang dapat menggambarkan kasih karunia. Sehingga ketika kita mengajarkan hal itu kepada anak kita, mereka dapat paham betul ternyata kasih karunia itu seperti itu. Kemudian bukan hanya sekedar mengajarkan sebuah cerita, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan di rumah. Kita harus memberikan contoh. Contohnya mungkin adalah ketika ada anggota keluarga yang melakukan sebuah kesalahan, maka sebagai orang tua kita harus langsung mengampuni sehingga anak kita dapat melihat, oh ternyata orang tua saya adalah pengampun. Nah, apa yang dilihat anak kita ini dapat dilakukannya. Kemudian adalah kita harus mengingatkan anak kita bahwa kasih Tuhan ini tidak tergantung dari perbuatan baik seorang manusia, melainkan Allah mengasihi manusia oleh karena Dia benar-benar pengasih. Dan selanjutnya, bagaimana caranya agar supaya kita dapat mengajari anak kita tentang kasih karunia? Maka mari kita memperbiasakan lingkungan keluarga, kehidupan keluarga yang mempraktekkan kasih tanpa syarat. Artinya, sebagai orang tua, kita harus mengasihi anak-anak kita atau bahkan seluruh anggota keluarga tanpa membeda-bedakan mereka. Kemudian, mari kita dorong anak-anak kita untuk mengasihi tanpa menuntut balas. Mungkin caranya adalah kita ingatkan kepada anak-anak kita dengan sebuah pernyataan. Nah, kalau kamu memberikan sesuatu kepada temanmu, maka kamu tidak boleh menuntut balas atau tidak boleh mengharapkan sesuatu darinya. Walaupun itu hanyalah sebuah pernyataan sederhana, tetapi kalau kita sering ulang-ulang itu setiap hari, maka itu akan dipahami dan bahkan akan dilakukan sehingga tabiatnya akan terbentuk dengan baik. Selain itu, kita juga dapat melibatkan anak-anak kita di dalam praktek sosial. Kita ajarkan, mungkin kita siapkan salah satu bingkisan atau makanan-makanan kecil untuk diberikan kepada anak kita, sehingga anak kita dapat memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan mungkin di jalanan atau para pedagang kecil. Dalam hal ini, yakinlah para orang tua, kalau kita dengan sabar, kalau kita dengan tekun melakukan hal itu, maka anak kita dapat paham kasih karunia yang berasal dari Allah dan dapat dibagikan kepada semua orang. Sekian kesimpulan di episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.